Oke, sudah 26 ya, berarti bisa dimulai ya. Untuk neonatus. Oke, kita neonatus, bentar. Untuk neonatus berarti materinya yang belum materi pertemuan ke-9 ya. Untuk neonatus, oke, ini 26 ini berarti ada satu yang belum masuk ya. Sudah terlihat ya untuk neonatus ya. Terlihat belum? Untuk screen-nya sudah terlihat atau belum? Sudah. Oke, berarti ini asneo ini sampai ke asuhan pada bayi baru lahir dengan masalah yang lazim ditemui. Yang pertama, di sini dalam asneo ini ada yang lazim ditemui, artinya nanti kalau asuhan kebidanan ke neonatus ada beberapa yang biasanya sering kita temui di lahan praktek. Yang pertama itu bercak mongol, kemudian hemangioma, ada ikterik, ada muntah dan gumoh, ada oral thrush, ada diaper rash, ada sebore, ada bisulan, ada miliriasis, diare, dan obstipasi. Jadi ada sekitar berapa ini? 11 kondisi. Yang pertama ini bercak mongol ya. Untuk bercak mongol biasanya ada makulanya itu biru sampai hitam dan biasanya ditemukan pada daerah lumbosakral 90% pada bayi India, negro maupun oriental. Jadi tidak memandang dari ras tersebut. Dan ini biasanya juga ada di bahu, punggung, dan biasanya meluas sampai pantat. Bercak mongol ini ada dari pigmen, biasanya kumparan yang terletak di dalam dermis, jadi di
dalam dermis. Artinya dia tidak di luar. Kalau epidermis kan hanya di luar, tapi kalau dermis berarti di dalam. Dan biasanya lesinya itu akan memudar sepanjang perjalanan waktu. Tetapi biasanya juga menetap sampai dia dewasa. Jadi tidak bisa hilang kalau bercak Mongol. Mirip kalau orang menyebut itu tanda lahir atau toh ya. Ingat ya kalau itu. Lebih mudah dipahami ya. Kemudian kalau bercak Mongol ini memberitahu ibu bahwa bayi itu punya bercak Mongol dan konseling bahwa bercak Mongol itu tidak berbahaya dan tidak ada penanganan khusus. Biasanya menghilang di 2 tahun pertama, tapi ada juga yang menetap. Jika memang sangat mengganggu, itu bercak Mongol bisa ditangani dengan cara dilaser. Jadi kalau tidak suka mungkin dengan tanda lahirnya, mungkin bisa. Kalau mau dilaser bisa hilang. Untuk kedua, hemangioma. Hemangioma ini tumor jaringan lunak atau tumor vaskuler jinak. Artinya dia proliferasi dan dia dari pembuluh darah yang tidak normal. Dan dapat terjadi pada setiap pembuluh darah. Biasanya terjadi pada anak yang kurang dari 1 tahun dan tampak sejak bayi dilahirkan. Atau muncul setelah beberapa minggu setelah kelahiran. Dan hemangioma ini muncul di setiap tempat pada permukaan tubuh, misalnya kepala, leher, muka, kaki, ataupun dada. Untuk hemangioma, ini ada beberapa macam. Untuk penanganannya, biasanya tidak ada penanganan khusus karena akan hilang, dan biasanya kulitnya terlihat normal. Tapi, kalau hemangioma ada di organ vital, misalnya seperti mata, telinga, tenggorokan, dan ada perdarahan, maka ataupun ulcerasi atau pembengkakan, maka ada infeksi dan dia ada pertumbuhan, maka harus dilakukan penanganan dan tetap untuk dirujuk seperti itu. Jadi hemangioma yang ada di bagian yang tidak vital bisa hilang sendiri, tapi kalau yang ada di organ vital itu tidak bisa hilang biasanya karena takutnya dia udah mengalami infeksi, ulcerasi seperti itu. Dan ada yang pertumbuhannya cepat, jadi tetap waspada kalau ada hemangioma. Kedua, kondisi muntah dan gumoh. Ada karena dia kelainan kongenital, berarti muntah dan gumoh itu jangan disepelekan. Biasanya juga ada kelainan kongenital pada saluran pencernaan, iritasi lambung, atresia esofagus, hisprung, tekanan intrakranial yang tinggi, itu biasanya dia gumoh atau dia muntah. Yang kedua itu biasanya infeksi pada saluran cerna. Kemudian pemberian makan yang salah bisa. Misalnya setelah menyusui tidak disendawakan, itu juga bisa muntah dan gumoh. Dan biasanya ada juga yang keracunan. Karena biasanya mungkin keracunan dari pemberian makanan tambahan yang diberikan tidak higienis. Itu bisa ngaruh ke muntah dan gumoh. Yang pertama, teknik menyusui harus benar. Posisi botol saat memberi susu juga harus benar dan juga harus bersih. Artinya ada di steril dulu, dimasak dengan air panas, itu lebih bagus karena melindungi dari adanya mencegah dari adanya timbul apabila nanti bayinya keracunan karena ada bakteri di saluran cerna. Kemudian teknik menyusui yang benar, biasanya bibir mencakup seluruh puting susu ibu. Itu. Yang selanjutnya itu ada oral thrush, terjadinya di ini ya sekitaran lidah atau disebut juga sariawan atau stomatitis pada mulut bayi. Disebabkan apa? Disebabkan bakteri candidiasis. Jadi banyak bakteri sehingga bisa menyebabkan oral thrush, ada bercak keputihan dan ada plak berkeping di mulut. Dan biasanya juga demam karena biasanya sudah iritasi. Ini penata laksanaannya biasanya sembuh sendiri ya, 10-14 hari. Dan yang terpenting adalah kita berikan obat anti jamur, ada nystatin tetes, sehari 4 kali jika keadaannya semakin parah. Itu untuk pemberian oral thrush. Diaperash ini biasanya iritasi karena popok atau pemakaian Pampers. Jadi kulitnya kemerahan, gatal, basah, ada vesikel kecil-kecil, dan kadang-kadang bersisik.
Penyebabnya biasanya jamur Candida albicans. Kemudian untuk pengobatan, terutama untuk penata laksanaan ruam popok, berarti dia harus membiarkan pantat itu mendapatkan udara terbuka. Artinya, jangan diberikan pampers terus, tapi juga mungkin selang-seling dengan popok biasa, popok kain. Dan juga diberikan krim yang sesuai dengan ruam yang timbul. Jangan sampai ini, usahakan kalau ruam popok jangan sampai terkena air dulu. Kita biarkan terbuka, tetap kering. Kemudian kita berikan kapas halus untuk membersihkan kulit yang iritasi. Biasanya kan dia akan apa ya istilahnya rontok seperti itu ya untuk ruam popoknya. Kulitnya kan iritasi. Jadi epidermisnya biasanya mengelupas seperti itu. Kemudian ketika sudah BAK dan BAB segera dibersihkan. Atur posisi anak agar tidak menekan kulit yang iritasi. Kemudian ini makanan tinggi protein tuh karena akan mempercepat penyembuhan dari ruam popok tersebut. Dan usahakan kebersihan kulit dan tubuh, jadi tetap dimandikan. Jangan sampai kalau ruam popok nggak dimandikan, jangan. Tapi usahakan yang daerah iritasi harus selalu kering. Karena itu akan mempercepat penyembuhan dari ruam popok tersebut. Yang pertama, ketika bayi pipis atau biasanya ngompol, kita harus segera membersihkan pakaian itu. Dari membersihkan untuk ruam popok tersebut ya, agar yang biasanya pakai pampers, kita tidak pakai pampers karena harus segera dicuci dengan sabun dan segera kita bilas seperti itu. Untuk dermatitis seboroik ini biasanya ada radang dan bersisik. Jadi ada sisik, berlemak, dan eritema pada daerah yang memiliki banyak kelenjar. Biasanya kepala ya, jadi ini ngaruhnya ke kepala. Dermatitis seboroik itu biasanya ada disfungsi kelenjar sebasea, artinya ada yang salah dengan kelenjarnya, dan biasanya ngaruhnya dari kehamilan ibu hormonnya. Kita jelaskan ke orang tua bayi, kita jelaskan bahwa ada penanganannya, dan biasanya sembuh dalam setengah hari itu, tapi yang penting dia harus dilakukan samponya yang khusus, samponya mengandung sulfur 3-5%. Bisa dibeli juga di apotek, atau menggosok-gosok kulit kepala bayi dengan minyak sayur. Kemudian baru kita cuci dengan sampo biasa, itu juga bisa. Karena untuk melepaskan tadi sisiknya tadi. Tetap juga diberi krim kortikosteroid tropikal. Jadi kita oleskan di kepala bayi untuk sebore atau dermatitis sebore. Kemudian konstipasi biasanya terjadi di banyak bayi karena kesulitan pengeluaran tinja. Biasanya karena ada juga yang karena patologi seperti tumor, trauma belakang kepala, penyakit hisprung, maupun juga gangguan metabolik. Ini yang biasanya terjadi misalnya kurang sayur dan sebagainya. Tapi juga ada yang gangguan mekanik, misalnya ada fisura anal, abses, stenosis, tumor, tinja keras. Kalau seperti ini dilihat juga untuk penyebabnya. Jadi tidak semua konstipasi itu juga istilahnya berbahaya maupun nggak berbahaya, itu kita lihat dulu dari perjalanan konstipasinya. Kalau memang hanya karena dianya kurang serat, berarti tambahkan serat, sayur, buah. Tapi kalau memang ada penyakit yang menyertai, artinya ada tumor, ada hisprung, ada abses, misalnya fisura anal, baru kita lakukan rujukan. Kita jelaskan untuk diet yang cukup, tapi kalau misal tidak karena diet yang adekuat, artinya ada gangguan yang lain, berarti harus kita lakukan rujukan, karena itu tidak bisa kita tangani sendiri. Lanjut bisulan, sering ya ada dedek bayi itu bisulan. Bisulan ini karena adanya radang folikel jaringan sekitarnya, biasanya karena bakteri Staphylococcus aureus, kemudian bentuk lain dari furunkel yaitu kurbunkel, yang artinya beberapa furunkel itu berkonfluensi menjadi korbunkulosis, artinya dia menyatu sehingga dia bengkak, seperti itu.
Biasanya kecil dulu, berbentuk kerucut, kemudian di tengahnya itu ada bintik putih, bisulan itu ada nodusnya yang melunak, kemudian menjadi abses dan menjadi pecah. Dan di situ biasanya rambutnya terlepas atau rontok. Dan biasanya ada pusnya atau nanahnya. Jadi untuk tanda dan gejalanya, biasanya bisa segera dilakukan kompres air panas sekitar setengah jam. Itu akan meringankan untuk sirkulasi darah, kemudian lama waktu pecahnya bisul juga tergantung sama perawatan. Yang penting dijaga kesehatannya. Kalaupun nanahnya bisa dikeluarkan, biarkan pecah sendiri. Seperti itu. Biasanya bisul juga akan sembuh sendiri tanpa pengobatan. Akan tetapi tetap harus dikasih sabun antibakteri maupun antibiotik topikal yang kita oleskan. Entah itu salep ataupun krim pada bisul tersebut. Sehingga bisa untuk mengurangi dari peradangan tersebut. Karena ibaratnya bayi kalau ada bisulan pasti ditambah nangis ya. Itu kondisi yang sangat sering terjadi, tidak nyaman, dan itu akan ngaruh ke yang lain. Dan jangan pernah memanjat bisul atau memecahkan bisul karena bisa menyebarkan infeksi itu. Yang penting kita berikan konseling seperti itu. Miliariasis ini ada di kulit, jadi keringat buntet ya. Kalau orang Jawa bilangnya keringat buntet, tersumbat dari pori kelenjar keringat. Adanya obstruksi mekanis kelenjar keringat dan biasanya disebut biang keringat, keringat buntet, seperti itu. Prinsip pengobatannya agar sumbatan pori itu lenyap sendiri dan usahakan agar ada di tempat yang sejuk dan kering. Agar bisa mengurangi bertambahnya keringat buntet. Artinya kelembapannya juga sejuk maupun kering. Dan usahakan bayinya itu pakai pakaian yang menyerap keringat dan tidak terlalu sempit. Biasanya kalau dikasih baju yang terlalu sempit itu ngaruhnya ke keringat buntet seperti itu. Kalau keringat buntet ini yang biasanya sudah sering dipraktikkan, tetap kita berikan bedak salisil merek-merek tertentu itu sekitar 2%, dan yang ada mentolnya itu untuk mendinginkan ruamnya dan biasanya hilang sendiri. Kemudian diare ini terjadi kalau dia lebih dari 4 kali pada bayi dan 3 kali pada anak. Encer, warnanya hijau, dan biasanya campur lendir maupun darah. Atau juga lendir saja. Biasanya bayinya cemas, cengeng, gelisah, nafsu makan tidak baik, kemudian timbul diare, kemudian warnanya biasanya berubah hijau dan takutnya nanti anes maupun daerah sekitarnya lecet. Karena itu pasti dari tinja tersebut makin lama makin asam. Jadi itu ngaruhnya ke lecet tersebut tuh karena tinjanya makin hijau. Kemudian adanya muntah. Kemudian yang klasifikasi diare itu ada dehidrasi berat, itu sudah sampai ke matanya cekung, dia nggak sadar, nggak mau minum, ketika perutnya dicubit itu kembalinya sangat lambat karena kulitnya sudah sangat, ibaratnya sangat sangat cekung seperti itu. Dan kalau dehidrasi berat itu tetap dirujuk karena gula darah biasanya turun. Dehidrasi ringan, gelisah, rewel, mata cekung, tapi biasanya masih bisa ditangani. Tapi untuk dehidrasi ringan ini harus tetap dirujuk dan tetap dikasihkan oralit dan tetap diberi ASI. Kalau diare tanpa dehidrasi biasanya harus lebih sering untuk memberikan ASI. Jadi yang dirujuk tadi adalah diare berat dan diare dengan dehidrasi ringan. Itu. Kalau diare tanpa dehidrasi tetap bisa diberikan ASI. Kalau diare persisten lebih dari 14 hari, nah ini sangat lama ya. Harusnya jangan sampai terjadi karena ini lebih gawat penanganannya. Ibaratnya diare 1, 2 sampai 3 hari aja mungkin ibu bayi tersebut sudah kalang kabut mungkin ya, maksudnya khawatir. Tapi ini diare persisten itu sampai setengah bulan
itu harus tetap kita rujuk. Kalau ini sudah terlambat ya, kalau misal 14 hari dia diare nggak ditangani sama orang tuanya, ini pasti kondisi bayinya sudah letargi, lemas, dan dehidrasinya sudah berat, seperti itu. Jika ada darah atau tinja, berarti ada kemungkinan mengalami disentri. Yang disentri ini artinya ada kemungkinan penyakit lain seperti disentri. Maka rencana terapinya, kalau di rumah beri cairan tambahan, kemudian tetap diberikan makanan atau ASI, dan juga diberitahu kapan harus kembali. Tapi kalau sudah dirujuk berarti penanganannya untuk cairannya ada tambah dari infus mungkin kalau di rumah sakit. Maka harus cepat diberikan IV atau cairan intravena. Kalau bisa diberikan lewat mulut, berikan oralit. Sementara di infusnya biasanya pakai cairan air atau NaCl, seperti itu. Ini untuk bayi resiko tinggi, ada sekitar 8. BBLR ini bayi berat lahir kurang dari 2.500 gram, tidak memandang masa gestasi, jadi ketika ditimbang dia kurang dari 2.500, berarti dia langsung bayi BBLR. Jadi harus segera diberikan ASI 1 jam sesudah kelahiran. Dan tetap harus diperiksa untuk tanda bahaya, apakah ada infeksinya atau tidak. Kemudian, perawatan kulit ke kulit ini biasanya metode kanguru untuk menjaga kehangatan dari bayi tersebut dan untuk memberikan penambahan berat badan. Pada kejang, selalu gunakan diazepam ketika dia ada bayi ke kita itu kejang, dan dosisnya bisa dilihat. Untuk pemberian kejang biasanya kita lakukan via rektal, jadi nggak via mulut ya, hanya via rektal ataupun IV, kalaupun sudah terpasang IV. Tapi kalau tidak terpasang IV, biasanya kita pakai via rektal. Kita tunggu 5 menit, oksigenasi. Ketika masih kejang, kita berikan lagi diazepam dengan BB yang sama. Kalau kurang dari 10 kilo berarti 5 mg. Kalau dia bayi baru lahir kurang dari 10 kilo, berarti diazepamnya ukurannya adalah 5 gram per rektal biasanya. Kecuali kalau sudah ada cairan infusnya, bisa kita berikan lewat cairan infus. Jika masih kejang, baru kita berikan phenytoin atau diphenhydantoin. Di sini maksimalnya 200 mg. Jika masih kejang berhenti, berarti kita pakai Rumatan yang kita berikan lebih sedikit dari ketika awal kita memberikan ketika masih kejang. Dan ketika sudah kita berikan phenytoin masih kejang, berarti kita harus masuk ke ICU karena harus ada anestesi umum. Jadi ini sangat apa istilahnya? Sangat emergency karena harus segera masuk ICU untuk anestesi umum mencegah kejang tersebut terjadi. Mengurangi dari kejang tersebut. Usahakan ketika kejang, jangan sampai jalan nafasnya itu tertutup. Kemudian jangan sampai mungkin tergigit untuk lidahnya, kita berikan tong spatel di lidah tersebut, agar pada saat bayi kejang, jalan nafasnya itu tidak tertutup oleh lidah. Biasanya kalau kejang itu akan membuat otot-otot menjadi fleksi atau istilahnya kaku, sehingga biasanya tertutup oleh lidah. Takutnya itu terjadi, maka semakin parah ya. Sudah kejang, tambah lagi jalan nafas tertutup, nah ini akan mengurangi oksigen tentunya, apalagi oksigen ke otak. Nah itu yang waspadanya di situ. Kalau oksigen ke otaknya terhenti, artinya untuk beberapa saat bayi tidak akan dapat asupan ke otaknya. Dan itu makanya ngaruhnya kejang itu biasanya yang banyak bilang orang-orang itu mungkin merusak otak itu benar. Karena ketika oksigen tidak sampai ke otak, maka otak tidak akan ada suplai oksigen dan itu akan pengaruh ke pertumbuhan maupun perkembangan bayinya. Ini untuk istilahnya aware dulu kita, kewaspadaan kita terhadap kejang seperti itu. Sebelum kejang, intinya mencegah agar kejang itu tidak terjadi. Kalau terjadi, tetap kita berikan obat sesuai dengan yang ada di protokol, yaitu kita berikan diazepam via rektal. Seperti itu untuk kejang.
Nomor 8 ini biasanya kita berikan rangsangan taktil untuk bisa mempertahankan pernafasan. Jadi meskipun kejang, usahakan bayinya tetap bernafas agar ada suplai ke otak dari bayi tersebut. Sedangkan untuk menghindari infeksi, maka tetap diberikan antibiotik agar tidak menambah dari kondisi yang lebih parah. Tetap pakai antibiotik. Yang ketiga, asfiksi. Tadi di awal di Gadar kita juga belajar asfiksi. Dan asfiksi ini tetap harus kita tindakannya resusitasi. Kita nilai, kemudian kita tentukan apakah butuh resusitasi atau enggak, baru kita langkah awal ke resusitasi. Tadi ingat ya, Haikal ya. H untuk hangatkan, jaga bayi tetap hangat. A untuk atur posisi. I, isap lendir. K, keringkan. Lakukan rangsangan taktil. A, atur posisi. L, lakukan penilaian. Itu. Jadi selalu ingat untuk Haikal, seperti itu. Lanjut ke VTP pada bayi asfiksi. Di sini kita jelaskan tadi, VTP-nya kita belajar tadi, 2 kali, pertama kita 2 kali percobaan. Setelah 2 kali percobaan bisa dan dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Itu. Sesudah prosedur tadi, belajarnya tadi ya, stable, kita berikan untuk tindakan sesudah resusitasi. Apa aja tadi untuk stabilnya tadi sudah dipelajari di Gadar. Kemudian terakhir hipotermi. Hipotermi ini penurunan suhu di bawah 36,5 derajat Celcius. Di sini hipotermi biasanya karena terjadinya kondisi lingkungan bisa, karena konveksi bisa, karena konduksi bisa, jadi kehilangan panasnya mungkin bisa lewat aliran udara maupun dari benda-benda yang menyentuh bayi, dari handuk yang ibaratnya dia basah, itu bisa. Dan langkah preventifnya, kita harus segera keringkan bayi dan lakukan skin-to-skin kontak. Kontak dengan kulit ibu itu sangat berpengaruh ke bayi. Dia bisa menghangatkan bayi. Dan harus segera diberikan ASI. Seperti itu. Jadi, untuk hipoterminya, tetap kita perhatikan handuknya, jangan sampai yang handuk basah, tapi handuk yang kering. Hipotermi berat juga. Kalau hipotermi berat biasanya ditambah gangguan nafas, karena dia biasanya kurang dari 35 derajat Celcius. Kalau hipotermi sedang, ini juga sama penanganannya. Yang penting adalah yang bisa kita lakukan tetap kita hangatkan, kita ganti untuk pakaiannya, jangan sampai pakai handuk yang basah. Kemudian lawannya hipotermi adalah hipertermi. Hipertermi artinya meningkat lebih dari 37,8. Dia berarti panas, jadi bisa karena dehidrasi. Dehidrasi itu biasanya sangat ngaruh ke hipertermi karena kehilangan cairan, artinya itu akan memperburuk kondisi dari bayinya, biasanya bayi akan panas. Dan hipertermi itu kulitnya biasa merah, malas minum, frekuensinya lebih dari 60 kali per menit, jadi jantungnya biasanya lebih dari 160 kali per menit. Kedinginan, lemas. Jadi meskipun hipertermi belum berarti dia tuh dia tetap bisa kedinginan karena hipertermi itu juga ngaruhnya nanti bisa ke kejang seperti itu. Jadi makanya waspada kalau bayi panas, takutnya nanti ngaruhnya ke kejang seperti itu. Hipoglikemi itu ketika diukur darahnya kurang dari 5 mg per dl. Biasanya sering dicek di rumah sakit, tapi kalau di klinik sederhana biasanya jarang dicek. Tapi di situ untuk bayi yang beresiko tinggi BBLR, BMK, maupun bayi dengan ibu yang menderita diabetes mellitus. Seperti itu. Kalau tidak, biasanya jarang dilakukan. Tapi ingat kalau dia BBLR, BMK, bayi dengan ibu DM tetap dilakukan pemeriksaan untuk gula darah atau kadar glukosa darah.
Untuk tetanus neonatorum biasanya lebih sering terjadi pada infeksi karena ada Clostridium tetani. Ini menyerang sistem saraf pusat karena pertolongan persalinannya tidak steril. Di sini biasanya kejang. Jadi kalau tetanus itu biasanya lebihnya kejang. Jadi penanganannya hampir sama dengan kejang dan juga mengobatinya dengan suntikan ATS, anti tetanus serum. Untuk pencegahannya biasanya pada ibu hamil ada TT 3 kali sebelum trimester 3 secara berturut-turut, dan pemotongannya tali pusat harus dilakukan dengan cara yang steril. Untuk sindrom gawat nafas, di sini takipneo itu cepat, takipneo dangkal, mendengkur, kemudian bayi pucat nafas. Pertolongannya hampir sama seperti di asfiksi. Akan tapi dia di sini hubungannya biasanya pada infeksi. Jadi tetap harus dilakukan pemberian antibiotik, kemudian dengan penggunaan RDS seperti itu. Respiratory distress syndrome. Biasanya karena ada cairan amnion ya, terhisap ke bayinya, itu ngaruhnya ke sindrom gawat nafas, atau ibaratnya mekoniumnya terhisap, maka pasti ada respiratory distress syndrome atau sindrom gawat nafas. Oke, tadi untuk materi ke-9 kita neonatus. Jadi selesai untuk materi kita hari ini. Ini berarti partisipannya sudah 27 ya, lengkap berarti ya. Gimana keadaan kalian, sehat atau enggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, tapi mungkin ada yang pucat ya. Kurang nutrisi. Kurang apa? Kurang piknik apa kurang makan? Kurang piknik di rumah terus. Kurang piknik di rumah terus. Ya, berarti cari hiburan di rumah ya, karena kita harus work from home. Seperti itu, jadi tetap jaga untuk kesehatan, jaga kesehatan karena kalau kita keluar rumah juga mungkin bisa aja menginfeksi orang lain, seperti itu. Jadi saling menjaga untuk bisa melewati wabah dari pandemi ini dan semoga segera berakhir. Ada yang berat badannya nambah atau kurang ketika school from home? Nambah banyak. Kebanyakan nambah. Berarti di rumah malah lebih sering makan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi terpenuhi dengan baik. Terpenuhi dengan baik. Kalau di kos-kosan mungkin Auto kurang melonjak. makan. Iya. Kalau di kampus mungkin lebih banyak aktivitas, jadi tidak pernah makan mungkin ya. Jarang makan, tapi ini mungkin lebih sering makan ya. Iya, Bu. Oke, yang penting sehat ya semuanya. Kita saling mendoakan. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang sedang di rumah semoga tidak bosan, entah ngapain, entah membuat konten atau apapun. Dan tetap ditunggu untuk YouTube. ya nanti setelah selesai perkuliahan daring nanti kalian jadi YouTuber semua ya, karena sering mengupload ke YouTube ya. Iya, Bu. Oke, tetap ditunggu untuk videonya untuk IDTK, jadi nanti agar ada penilaian segera ya. Untuk jadwal skilab tetap dilakukan terbimbing, tapi responsinya diundur. Terbimbing gadar tetap terbimbing, tapi untuk responsi diundur seperti itu. Ya. Sampai batas ditentukan, karena tidak mungkin bisa praktek dengan alat seadanya di rumah. Gitu. Iya, Bu. Sekian saya akhiri. Terima kasih telah join di kuliah neonatus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.